Apa yang terjadi dengan laga Indonesia versus Uzbekistan benar-benar cukup membuat jengkel publik tanah air. Maklum, di luar dari permainan Uzbek yang emang bagus, kepemimpinan wasit di laga ini juga sesuai dengan apa yang dikhawatirkan. Gak cuma wasit VAR, si Pakom Pudong, melainkan juga wasit utama, Shen Yinhao, yang bagaimanapun adalah pengambil keputusan akhir di setiap kejadian. Yap, beragam kritikan pun pada akhirnya mengarah kepadanya. Yang bikin seru, rupanya ini wasit juga udah dicap buruk di negaranya sendiri. Bahkan netizen China pun juga udah muak dengan wasit yang satu ini, lantaran terlalu banyak kontroversi. Dan setelah melihat gimana ia memimpin laga Indonesia versus Uzbekistan, tak sedikit orang di sana yang ikut memberikan kritikan kepadanya. Kontroversi kembali terjadi di Piala Asia U23, dan sialnya itu kembali menimpa Indonesia. Hampir sama saat laga melawan Qatar. Di laga versus Uzbekistan pun, Indonesia yang sedari awal sebenarnya cukup mampu meladeni serangan Uzbek dengan taktik compact defense-nya pun harus kalah dengan cara yang sangat nyesek. Tentu soal keputusan aneh yang ia lakukan di laga mungkin kalian juga udah tahu. Dan yang akan dibahas di sini adalah soal Shen Yinhao, yang ternyata emang seproblematik itu. Bahkan di China pun, dirinya juga banyak mendapatkan cibiran lantaran banyak kontroversi yang ia lakukan. Yap, setelah melihat laga Indo melawan Uzbek yang viral, jelas mau tak mau publik di China pun pastinya ikutan penasaran dengan apa yang terjadi. Dan rupanya sebagian besar netizen di sana emang banyak yang gak suka sama ini wasit. Hal itu terkait beberapa kontroversi baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan sih dari akun Instagram Strutsi, rupanya ini wasit pernah ketahuan plagiat jurnal milik orang lain. Dan kami akan mengizinkan kalian untuk membaca sendiri soal cerita itu sebagai berikut. Gimana? Ngeri-ngeri sedap kan? Bisa-bisanya loh, karya orang lain diplagiat. Lalu ada lagi nih, rupanya nih wasit juga pernah bikin masalah dengan Indonesia di ajang SEA Games tahun 2023. Yap, ketika itu Indonesia yang bermain melawan Kamboja benar-benar sempat dibuat kecewa oleh keputusan Shen Yinhao yang memberi penalti ke tuan rumah. Padahal terlihat jelas kalau dalam tayangan ulang, kalau Ferrari melakukan tackle di luar kotak penalti. Namun sang wasit yang satu ini tetap kekeh pada pendiriannya. Beruntung penalti itu sukses digagalkan oleh Adi Satrio. Nah, dari dua kejadian tadi aja udah membuktikan kalau ini wasit emang bermasalah baik sisi teknis maupun dari sisi personalitas. Sehingga wajar usai laga Indonesia versus Uzbekistan berakhir, ia jadi orang pertama yang dicari netizen Indonesia. Lebih lanjut, gak cuma netizen yang secara frontal melampiaskan itu ke media sosial, bahkan Justin Hubner melalui Instastory-nya juga langsung mengumpat karena ya emang sekecewa itu. Gak cuma sampai di situ, Justin juga terpantau ikutan komen di akun 433 yang memposting hasil Piala Asia U23. Intinya, segedek itu Justin sama wasit, dan mungkin ia benar-benar merasakan, oh gini toh rasanya dicurangi wasit, kayak yang dialami oleh rekan-rekannya di laga versus Qatar. Sementara itu, Coach Shin sendiri usai laga mengakui kalau para pemain sedikit gugup dalam menyambut laga ini terutama di awal-awal pertandingan. Dan ia pun tak ragu mengakui kalau Uzbekistan bermain lebih baik. Meskipun begitu, Coach Shin akan tetap berusaha menyiapkan tim sebaik mungkin di perebutan juara 3 nanti melawan Irak. Pertama-tama saya mengapresiasi usaha bagus dari tim kami. Saya pikir Uzbekistan bermain dengan baik. Ada sesuatu yang saya merasa sedikit menyayangkan. Tetapi saya tidak mau menyebutkannya di sini. Uzbekistan memang masih lebih kuat. Selamat untuk tim Uzbekistan. Kami masih memiliki kesempatan untuk bermain di Olimpiade. Jadi kami harus memiliki persiapan yang baik untuk bisa lolos ke Olimpiade. Saya pikir sebelum memulai pertandingan, kami merasa sedikit gugup. Mungkin ini mempengaruhi tim sehingga kami tidak bisa bermain sebaik biasanya. Ucap Coach Shin dikutip dari CNN.
Nah, meskipun di wawancara Koshin ini tampak legowo, tapi kekecewaan dan kemarahan atas wasit yang ia perlihatkan sepanjang laga nggak bisa bohong. Dan di dalam postingan akun FIFA Goal, Koshin bahkan sampai meminta kalau wasit Shen Yinhao harus dihilangkan dari sepak bola. Nah, dari itu semua, tentu komentar-komentar dari netizen China yang udah dikumpulkan oleh salah satu pengguna TikTok yang cukup viral, di mana tak sedikit nih orang-orang di sana seperti memberikan kode kalau Indonesia nggak usah kaget. Emang ini wasit kelakuannya bikin mumet gitu kali ya kira-kira? Yap, terlepas dari apapun, pokoknya para pemain jangan patah semangat. Masih ada peluang untuk lolos langsung ke Olimpiade. Jadi apapun caranya harus menang melawan Irak. Tunjukkan jika kekalahan ini hanyalah satu langkah mundur untuk kemudian melaju jauh. Meskipun nanti laga versus Irak juga nggak akan mudah, apalagi Rizky Ridho absen. Tapi percayalah, para pemain yang tampil, semoga bisa memberikan fighting spirit yang sempat down di laga versus Uzbekistan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.